Kriminal pekan ini, seorang asisten rumah tangga di Tabalong nekat jual motor keluarga majikannya sendiri demi tampil modis. Kemudian maraknya narkotika di kalangan aparatur sipil negara di Kalimantan Selatan mulai memprihatinkan. Oknum Kepala Desa Amuntai dan Sekretaris Pemkab Tala tertangkap konsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Terakhir, dengan modus bisa kurangi hukuman pidana, seorang pecatan polisi berhasil tipu korban di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan hingga 125 juta. Dan itulah berita kriminal pilihan dalam Crime Story. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar gayanya, semakin besar pula tekanannya. Sama seperti hidup, jangan kebanyakan gaya. Semampunya saja, sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan seperti orang ini guys, hanya karena ingin tampil gaya dan modis, seorang ART berinisial RM 40 tahun di Tabalong nekat mencuri motor milik kakak majikannya. Aksi pencurian itu dilakukan tersangka pada Rabu 8 Juni lalu sekitar pukul 5.30 WITA di sebuah kompleks perumahan 10 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalsel. Nah, jadi saat itu si korban yang juga merupakan kakak dari majikan pelaku sedang menginap di rumah adiknya sendiri dari hari Selasa 7 Juni lalu. Nah, malam sebelum tidur si korban tadi memasukkan sepeda motor miliknya ke dalam rumah adiknya biar aman. Besoknya motor dia hilang guys, sama STNK dan BPKB-nya lagi. Korban pun melaporkan hal tersebut ke Polres Tabalong hingga dicurigailah ART di rumah adiknya itu yang melakukan pencurian. Pasalnya ART tersebut baru 2 minggu bekerja di sana. Hingga pada Kamis 9 Juni, Satreskrim Polres Tabalong dibantu Resmob Polda Kalsel berhasil menangkap pelaku yang sedang berada di sebuah hotel di Kelayan Baru, Banjarmasin. Saat ditangkap, ia mengaku mencuri lalu menjual motor milik korban senilai 16 juta rupiah. Setelah itu ia langsung cus shopping ke Banjarmasin dan membeli sejumlah barang seperti 2 buah handphone, gelang dan cincin, pakaian wanita dan juga tas model kekinian. Kini ia pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pencurian dan pemberatan dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Akibat pengen tampil modis dan gaya tapi nggak punya kemampuan, akhirnya mikir buat nekat nyuri motor. Jangan sampai lagi guys ya. Biarin seadanya aja. Biarin kaos biasa gitu. Gitu guys. Panjangan. Kebanyakan bacot. Potong aja. Kepala Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara yang berinisial RM nekat nyedot sabu di kantor desa bersama dengan pekerja honorer berinisial DI 35 tahun. Keduanya tertangkap saat sedang menikmati barang haram tersebut di dalam kantor desa pada Rabu 15 Juni malam oleh anggota Polsek Amuntai. Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan SIK MH melalui Kapolsek Amuntai Utara Ibda Rosyid Ari Prabowo mengatakan tersangka RM sempat membuang barang bukti berupa sabu melalui jendela.
Anggota sempat kesulitan mencari barang bukti yang dibuang karena lokasi berada di daerah rawa dan kondisi malam hari. Namun akhirnya anggota berhasil menemukan barang bukti tersebut dan mengamankan keduanya. Buat apa sih Pak mengkonsumsi sabu di kantor desa lagi? Lembur sambil TikTok kah? Live TikTok. Asik. Kini kedua tersangka yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Mapolsek guna proses lebih lanjut. Nah, kalau tadi PNS di Amuntai, sekarang PNS di Tanah Laut juga tidak mau kalah. Satu oknum PNS ditangkap sedang nyedot sabu bersama 3 orang lainnya di sebuah kos-kosan di Jalan Pusara RT 3 RW 1 Pelai Hari Kalsel pada Rabu 15 Juni lalu. Oknum PNS yang tertangkap itu adalah AF, 40 tahun, seorang PNS yang memegang jabatan strategis di salah satu SKPD Pemkab Tala, yakni sebagai bendahara. Wow. Saat dimintai keterangan, ia mengaku kenal sabu sejak 4 bulan lalu. Ia ketemu sabu di Tinder waktu itu. Oke. Ia kenal sabu karena diberi oleh seseorang. Karena penasaran, ia pun mulai coba-coba dan akhirnya ketagihan. Ia meminta maaf kepada seluruh masyarakat Tala juga instansi tempat ia bekerja karena telah mengecewakan. Ia juga mengatakan siap menerima konsekuensi hukum dan sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepadanya. Jadi teman-teman jangan sekali-kali kalian mencoba yang namanya narkoba ya. Karena apa ya? Narkoba tuh enak teman-teman. Apa tahu? Dari film. Nah, dari film Google. Seorang pria bernama Andi Makasau, 39 tahun, warga Kecamatan Panakung, Kota Makassar yang merupakan seorang pecatan polisi ditangkap setelah melakukan penipuan di tanah bumbu dengan modus bisa meringankan hukuman pidana. Emang bisa hukuman pidana bisa dibeli kah? Setahu saya itu cuma ada di negara Wakanda. Indonesia, nggak bisa, hukum tuh nggak bisa dibeli teman-teman. Wow, okay. Dengan modus tersebut, ia bahkan berhasil menipu korbannya senilai 125 juta. Jadi kronologinya, korban awalnya menemui pelaku pada Minggu tanggal 17 Oktober 2021 lalu. Saat itu korban datang untuk meminta tolong agar bisa membantu meringankan hukuman pidana adiknya yang saat itu sedang terjerat masalah hukum. Pelaku yang menyetujui hal tersebut kemudian meminta korban untuk membayar uang senilai 125 juta agar adiknya hanya mendapat vonis rehabilitasi. Korban kemudian menyerahkan uang tersebut kepada pelaku melalui transfer dan tunai. Namun sekitar bulan April 2022, korban mendapat kabar bahwa adiknya malah mendapatkan vonis 7 tahun 3 bulan. Bukan rehabilitasi seperti apa yang diinginkannya. Atas kejadian tersebut, korban yang merasa dibohongi kemudian menemui pelaku. Pelaku sempat berjanji akan mengembalikan uangnya, namun hingga saat ini pelaku hanya mengembalikan uang korban sebesar 14.500.000. Karena tak kunjung mengembalikan uangnya, korban lalu melapor ke polisi hingga akhirnya pelaku berhasil diringkus unit Resmo Polres Tanah Bumbu bersama unit Kamneksat Intelkam Polres Tanah Bumbu pada Jumat 17 Juni kemarin. Ia ditangkap di Jalan Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin dan kini telah ditahan di Mapolres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
Jadi intinya korban yang adiknya saat itu terkena kasus hukum meminta si pelaku agar bisa meringankan hukuman adiknya. Karena merasa dibohongi, adiknya lapor polisi, terus pelaku ditangkap. Lah, kok si pelaku doang yang ditangkap? Kan korban juga beli hukum. Tapi itu nggak di Indonesia, di Wakanda. Kalau di Indonesia nggak ada beli hukum gitu ya guys ya. Saya takut juga nanti ada tukang bakso di depan rumah saya. Bakso. Wow. Okay. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat Sobat Bipos, ayo dong, tinggal sedikit lagi Bipos akan menyentuh angka 100.000 subscriber. Ayolah, subscribe sekarang biar jadi bagian dari 100.000 subscriber Banjarmasin Pos. Seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap di Crime Story.